Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Semoga yang akan kita bahas diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kelihatan ya. Yang kita bahas adalah hadis yang ke-291. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dharain amin. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum bani. Faqala na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Ini beliau perawi hadis ini beliau adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini beliau Ummul Mukminin karena beliau ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Muhammad beliau diutus sebagai seorang nabi. Dan beliau dilahirkan di Mekah. Beliau ini adalah anak perempuan dari pamannya Khalid ibn Walid dan juga anak dari pamannya Abu Jahal. Ini beliau radhiyallahu anhu. Ayah beliau disebut oleh orang-orang Quraisy di zaman tersebut disebut dengan sebutan Zadur Raqib. Kenapa kok disebut sebagai Zadur Raqib? Karena di saat beliau berpergian dengan orang pada zaman tersebut, segala keperluannya dicukupi oleh ayah dari Ummu Salamah yang ngebosi setiap perjalanan. Dan beliau ini sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menikah dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Ini beliau suami dari Ummu Salamah ini. Itu adalah termasuk saudara sepupuan dengan Rasulullah SAW. Saudara sepupuan. Dan beliau ini ya ikhwah sekalian, yaitu suami pertama dari Ummu Salamah. Ini beliau adalah sepupu Rasulullah sendiri. Karena Abdullah bin Abdul Asad ini beliau adalah anak dari bibi Rasulullah yang bernama Birrah ibn Abdul Muttalib. Birrah ibn Abdul Muttalib. Artinya di sini bahwa Abdullah bin Abdul Asad yang menjadi suami pertama dari Ummu Salamah itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah
dan juga sepupu Nabi Muhammad SAW. Ini Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad adalah di saat tahun 4 Hijriah. Terus bagaimana kok bisa menikah dengan Nabi Muhammad SAW? Ini Abu Salamah ataupun yang bernama Abdullah bin Abdul Asad. Ini beliau di antara sahabat yang pertama masuk Islam bersama Ummu Salamah. Dan keluarga beliau adalah di antara keluarga yang pertama-tama berhijrah ke Habasyah, termasuk yang berhijrah ke Madinah juga. Ini jarang terjadi di zaman tersebut. Abu Salamah atau Abdullah tadi ini beliau termasuk di antara sahabat yang ikut dalam peperangan Badar ataupun dalam peperangan Uhud. Dan beliau termasuk di antara kaum muslimin yang mendapatkan luka parah. Kemudian karena faktor lukanya tersebut beliau meninggal. Setelah meninggal ya ikhwah sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini beliau teringat pesannya Nabi Muhammad ataupun wasiat Rasulullah sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Karena Nabi Muhammad itu beliau selalu nunjuki kaum muslimin para sahabat saat itu, di saat mereka terkena suatu musibah, biar nanti mereka bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu gantinya. Maka perlu untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inilah yang diucapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad di saat beliau ngasih pesan kepada para sahabat termasuk Ummu Salamah ini, orang yang di saat dia terkena suatu musibah, baik musibahnya itu besar ataupun musibahnya cuman musibah kecil saja. Saat jahit, istri kita jahit, nambal mungkin baju yang ada agak lubang sedikit, kemudian dia tambal. Tertusuk sedikit tangannya dengan jarum, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saat disampaikan tentang suatu musibah, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah ada seorang muslim yang terkena suatu musibah. Ini bahasa musibah, musibatun. Ini bahasa yang bersifat, kalau kita belajar bahasa Arab disebut sebagai isim nakirah, suatu kata benda yang bersifat umum. Kalau bersifat umum berarti tidak hanya sekedar musibah yang besar, musibah kecil pun sama. Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia juga mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah mohon engkau berikan pahala dalam musibahku. Ya Allah, di saat engkau cabut nyawa keluargaku, di saat engkau menakdirkan anakku di PHK, ya Allah mohon berikan pahala dalam musibah yang telah engkau timpakan kepada kami. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, mohon sekali engkau ganti musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya di saat kita terdapat ataupun terkena suatu musibah, kemudian kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah sungguhnya kami ini adalah milik Allah, milik engkau ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucap Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah mohon engkau berikan pahala dalam musibahku dan mohon engkau berikan ganti sesuatu yang lebih baik. Ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mempraktekkan hadis ini. Praktek hadis ini. Ini sepertinya kisah ini pernah kita sampaikan di dalam masjid ini juga, kalau tidak salah. Ini beliau
yakin dengan yakin-yakinnya doa yang beliau panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat beliau itu mengucapkan wa akhlif li khair minha, ya Allah mohon engkau berikan ganti yang lebih baik, pasti akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada dalam hati beliau merasa aneh nih. Anehnya bagaimana? Dalam hati beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau merasa bahwa kaum muslimin saat itu tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah, istri suami yang pertama. Karena kenapa? Karena jarang-jarang di zaman para sahabat istri masuk Islam, suami juga masuk Islam, kemudian mereka berhijrah ke Habasyah, termasuk yang berhijrah ke Madinah juga, termasuk keluarga Abu Salamah sama Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ini jarang-jarang, sehingga beliau kemudian mengatakan ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Apakah memang ada kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Qadarallahu ma syafa'al, Allah menakdirkan. Tahu-tahu setelahnya kemudian ada seorang wakil dari Nabi Muhammad ngelamarkan untuk Nabi Muhammad. Melamar siapa? Melamar Ummu Salamah. Kalau Nabi Muhammad jelas beliau adalah lebih utama daripada seluruh makhluk. Apalagi cuma sekedar kalau kita bandingkan antara Nabi Muhammad dengan Abu Salamah, jelas lebih utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi, terjadi Ummu Salamah. Beliau menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saat itu beliau tidak langsung menerimanya. Karena kenapa? Beliau mengatakan bahwa ini adalah ghuyur. Kama qalat, ya Rasulullah, anak ini adalah orang yang pencemburu, kata Ummu Salamah. Dan juga beliau juga bilang bahwa beliau itu mempunyai seorang anak perempuan. Ini kemungkinan anak perempuan ini saat masih kecil, dan saudara-saudara dari anak perempuan kecil ini kemungkinan sudah besar, termasuk yang bernama Salamah, termasuk yang bernama Umar. Yang masih kecil ini adalah yang bernama Zainab ataupun Durrah, anak dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad beliau memberikan suatu pernyataan, kalau masalah ghayur semoga Allah menghilangkannya. Kalau masalah nanti anak perempuan yang masih kecil ini semoga Allah nanti mencukupinya. Akhirnya kemudian Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah di tahun 4 Hijriah. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau meninggal di tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Ini sepintas tentang Ummu Salamah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan hadis ini. Kita perhatikan disampaikan oleh beliau. Ya, ini Ummu Salamah beliau bertanya. Yang ada di layar monitor. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah. Ini beliau berarti sudah menikah dengan Nabi Muhammad. Dan beliau memanggil juga dengan sebutan Rasulullah. Ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim. Ya Rasulullah, apakah hal li ajrun, apakah ana mendapatkan suatu pahala dalam anak-anak Abu Salamah di saat aku itu menafkahi mereka? Dijawab oleh Nabi Muhammad, na'am laki ajru ma anfaqti alaihim. Kenapa kok beliau bertanya begitu? Karena beliau nggak tega kalau anak-anaknya setelah beliau itu menikah dengan Nabi Muhammad, anak-anaknya tidak ada yang menafkahinya. Tidak mau nanti anak-anaknya mungkin susah hidupnya, susah untuk mencari makan, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki bagi anak tersebut. Beliau khawatir hal yang manusiawi.
Di saat orang tua merasa khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Karena semua orang tua ingin melihat anaknya dalam keadaan berkecukupan. Termasuk Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sehingga beliau bertanya begini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Na'am laki ajru ma anfaqti alaihim." Iya. Engkau mendapatkan pahala dari apa yang telah engkau infakkan kepada mereka. Artinya ya ikhwah sekalian, bahwa orang tua yang dia itu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, itu dia mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari infak, jerih payah yang telah dikeluarkan oleh orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau mungkin muncul suatu pertanyaan, ini kenapa kok Ummu Salamah beliau bertanya begitu kepada Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan tersebut itu muncul karena seorang suami itu tidak wajib untuk menafkahi anak tirinya. Ini kesimpulannya. Nabi Muhammad beliau tidak wajib untuk menafkahi anak-anak tiri beliau. Jelas ya? Anak tiri beliau dari Ummu Salamah yang saya ketahui ada 4. Yang pertama adalah Salamah, yang dari nama anak ini kemudian Ummu Salamah menggunakan suatu kunyah. Nama aslinya adalah Hindun, bukan Hindun istri Abu Sufyan ya. Jadi nama-nama orang Arab zaman dahulu, nama-namanya itu saja, tapi dibuat rame-rame. Zaman sekarang pun sama. Kadang-kadang kita mendapatkan orang Arab namanya dia Ahmad, ayahnya Ahmad lagi, kakeknya Ahmad juga, Ahmad bin Ahmad bin Ahmad. Saat dibilang Hindun, nanti yang bedakan antara apakah ini Hindun siapa adalah biasanya disebutkan nama ayahnya ataupun nama kabilahnya. Itu nanti yang sebagai pembeda antara satu orang dengan orang yang lain yang namanya sama. Ini Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau punya anak-anak dari Abu Salamah berjumlah 4 orang. Kemudian beliau menikah dengan Nabi Muhammad dengan membawa 4 anak. Berarti 4 anak ini adalah anak-anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya yang bernama Umar ibn Abi Salamah. Yang hadis yang sangat masyhur diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad beliau menasihati Umar di saat masih kecil nih. Ya ghulam, samillah, saat mau makan nih. Nabi Muhammad beliau menasihati, samillah, ente bacalah bismillah. Wakul biyaminik, ente makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Wakul mimayalik, makan yang depan ente saja. Biar enggak kesana kesini. Jelas ya? Ini Umar ini siapa? Adalah anak tiri Nabi Muhammad ataupun disebut dengan bahasa Arab Rabibu Rasulillah, ataupun anak tiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 orang anak ini dari Abu Salamah yang menikah dengan Ummu Salamah. Abu Salamah suami yang pertama. Setelah meninggal Nabi Muhammad beliau menikahi Ummu Salamah dengan membawa 4 orang anak ini. Artinya 4 orang anak ini mereka semua adalah anak tiri Rasulullah SAW. Kenapa kok Ummu Salamah beliau bertanya tentang masalah apakah bagi anak diperbolehkan atau bagi anak mendapatkan suatu pahala di saat anak ini ngasih nafkah kepada mereka? Kenapa bertanya begitu? Karena tidak ada suatu kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi anak tirinya. Ibunya wajib untuk dinafkahi, tapi anak tirinya tidak wajib untuk dinafkahi.
Tetapi ada hal yang lain ya ikhwah sekalian. Ada hal yang lain bagaimana? Al-ihsan, berbuat baik terhadap kaum muslimin itu wajib hukumnya. Apalagi kalau kaum muslimin tersebut ada ikatan kekerabatan ataupun ikatan pernikahan. Walaupun toh menafkahi anak tiri itu bukan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya ada seorang suami, dia berbuat baik sama anak tirinya, maka tentunya pahala sangat besar. Lebih lagi kalau anak tiri tersebut itu adalah ayahnya meninggal, berarti termasuk anak yatim. Ada seorang perempuan usia misalnya 35 tahun, suaminya meninggal, anaknya baru terlahir ataupun belum menginjak usia balik. Kemudian dia menikah lagi. Suami ini di saat dia berbuat baik sama anak tirinya, pahala ihsan, berbuat baik terhadap sesama umat manusia. Yang kedua adalah dia insya Allah termasuk kafirul yatim, termasuk orang yang menyantuni anak yatim. Yang oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ana, kata beliau, wa kafirul yatimi fil jannah kahataini, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata beliau, ana dan juga orang yang menyantuni anak yatim kahataini, sebagaimana dua jari ini sangat dekat nanti di surga, sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya hukumnya wajib ataukah tidak, nafkahi anak tiri tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk berbuat baik sama mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti biar istri ini, istri yang baru dinikahi oleh suaminya, yang seorang janda, yang ditinggal meninggal suaminya ataupun mungkin diceraikan oleh ayahnya, diceraikan oleh suami yang pertamanya, biar cintanya kepada suami yang kedua itu benar-benar berkobar. Maka kadang-kadang seorang suami ini perlu juga memperhatikan anak tirinya. Syukur-syukur nanti dari segi perlakuan dianggap sebagai anak sendiri, walaupun toh nanti di akhirnya tidak bisa mewarisi. Anak tiri tidak bisa mewarisi. Tidak ada hak bagi seorang anak tiri untuk mendapatkan warisan dari ayah tirinya. Terus kalau seandainya nanti dia itu dipelihara dari kecil bagaimana? Sama. Dari kecil ataupun baru lahir misalnya, itu dia tetap anak tiri. Dan nanti di saat anak tiri ini biar suatu saat nanti di saat dia dewasa tidak menjadi suatu permasalahan, maka secara bertahap di saat dia sudah bisa mikir, dijelaskan bahwa dia adalah anak tiri. Biar nanti di saat ayahnya meninggal, ayah tirinya meninggal, anaknya ini tidak nuntut warisan, tidak nuntut warisan. Ataupun nanti kalau seandainya kok dimungkinkan dia akan nuntut warisan dan ayah tirinya ini nggak tega untuk bilang mengatakan bahwa anak ini adalah anak tiri, maka nanti silahkan saat benar-benar telah dewasa dan dia telah ngaji, perlu diajak ngaji. Kalau nggak ngaji akan melawan dia. Kalau nggak ngaji akan melawan, kekeh bahwa dia harus mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Padahal secara syariah dia tidak berhak. Biar nanti setelah dia paham syariah dan ayah tirinya nggak tega untuk membiarkan anaknya ini walaupun anak tiri tapi dia adalah anak termasuk anak kesayangan misalnya, maka silakan untuk diberikan misalnya wasiat sebelum orang tua ini meninggal. Sebelum orang tua ini meninggal, dan nanti perlu ditanamkan kepada anak tiri ini bahwa setelah dia meninggal dia tidak mendapatkan harta warisan. Karena kenapa? Karena anak tiri tidak berhak mendapatkan suatu harta warisan, tapi berhak nanti mendapatkan suatu wasiat dari orang tuanya, dari orang tua tirinya. Tapi jangan sampai lupa, kalau wasiat berarti tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari aset yang dimiliki oleh orang tua tirinya. Jelas ya?
ini adalah untuk meminimalisir biar nanti antara anak tiri dengan anak kandung setelah meninggal orang tua tirinya, biar mereka ini anak-anak tiri sama anak kandung tidak terjadi suatu konflik. Tapi jangan sampai lupa, mereka usahakan untuk diajak ngaji. Kalau nggak diajak ngaji, udah persiapan untuk membuat suatu medan pertempuran yang terjadi dalam keluarga. Dia nggak akan mau menerima karena dia merasa, wah dari awal dididik orang tua saya, walaupun tiri saya tapi saya ini keluarga dekat. Karena kenapa begitu? Nggak tahu ngaji. Oleh karena itu sangat disarankan ya ikhwas sekalian, baik masalah yang tadi kita bicarakan ataupun masalah-masalah yang lain yang terjadi dalamnya suatu pelanggaran syariah adalah disebabkan karena kurang ngaji. Karena kurang ngaji. Maka perlu untuk terus kita berusaha mengajak family kita, saudara-saudara kita, termasuk istri untuk mau mengaji, biar nanti kita dengan istri dan juga keluarga mempunyai suatu prinsip yang sama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga bareng-bareng. Kalau tidak diajak ngaji, efeknya sangat besar, akan makan hati orang tua, walaupun nggak semuanya. Kita lanjutkan ya ikhwas sekalian. Tadi ini masalah hukum, kalau orang tua tiri ini dia wajib ngasih nafkah ke anaknya enggak? Tidak wajib untuk memberikan nafkah, tapi sangat dianjurkan untuk berbuat baik sama anak-anak tiri juga. Walaupun toh nanti dari lubuk hati yang paling dalam dia mengetahui bahwa ini adalah anak tiri, anak orang lain, tapi kita ingin cinta kepada mereka, biar istri tersebut, istri yang baru dinikahi yang seorang janda, dia juga lebih cinta kepada suaminya. Kemudian muncul pertanyaan yang berkaitan tentang masalah anak tiri ini. Misalnya ini saat menikah dengan, misalkan ada seorang janda, ataupun misalnya seorang, walaupun bukan janda, seorang perempuan, dia menikah dengan seorang duda, anak satu, ataupun mempunyai anak laki-laki, udah dewasa. Kemudian seorang perempuan dia menikah dengan duda ini. Apakah hubungan antara perempuan ini dengan si anak laki-laki, mereka mahram ataukah tidak? Maka jawabannya mereka adalah mahram. Kalau mahram maka diperbolehkan untuk berboncengan, untuk dua-duaan, mungkin ngobrol bareng. Diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya seorang laki-laki dia ini menikah dengan seorang janda, jandanya punya anak perempuan. Anak perempuan ini, anak tirinya maksudnya, apakah dia mahram ataukah tidak? Dia itu mahram dengan catatan bahwa selama pernikahan dia telah berhubungan tanda kutip ya, berhubungan dengan istrinya. Kalau belum berhubungan, maka bagaimana? Maka mereka bukanlah termasuk mahram. Jadi di antara wanita-wanita yang haram hukumnya untuk dinikahi itu adalah anak-anak tiri yang perempuan, dengan catatan mereka ini adalah dakhaltum bihinna, kalian telah berhubungan dengan ibunya. Ibu siapa? Ibu dari anak tiri ini. Kalau belum berhubungan, maka mereka bukan mahram. Kalau bukan mahram, walaupun sebelumnya telah menikah dengan ibunya, dengan ibu dari anak tiri ini, dan ibunya tidak diapa-apakan, tidak berhubungan dengan suaminya. Kalau tidak diapa-apakan, maka hubungannya bukan hubungan mahram,
Kalau bukan hubungan mahram, maka diperbolehkan kalau seandainya, misalnya begini, si perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki. Perempuan ini seorang janda, punya anak perempuan. Kemudian menikah dengan seorang laki-laki. Misalnya si janda ini usianya sudah 50 tahun. Sekedar permisalan. Menikah dengan seorang, apa istilahnya? Gerandong? Apa namanya? Apa berondong? Gerandong. Menikah dengan seorang berondong, usia 25 tahun. Walaupun keluarga sebelumnya heboh nih, nggak pada setuju karena jauh usia. Saat malam pertama ini kepikiran, udah terlanjur nikah, kepikiran. Setiap hari dinyinyiri oleh orang-orang, sehingga belum sempat untuk berhubungan intim. Akhirnya lama-lama mereka cerai sebelum berhubungan intim. Setelah cerai, kemudian mikir-mikir, ini anak janda, anak yang istri telah diceraikan, yang anak perempuan tadi ini cantik. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ingin menikah dengan anak perempuan ini. Paham kisahnya? Ada seorang janda, anak satu, sudah usia 50 tahun, punya anak misalnya usia 25 tahun juga, anak perempuan belum menikah. Kemudian si ibu ini menikah dengan seorang berondong usia 25 tahun juga. Karena nggak tahan diomong-omongi oleh para tangga, akhirnya cerai sebelum mereka berhubungan intim. Setelah cerai, kemudian ternyata ini laki-laki ini menikah dengan anaknya. Anak dari mantan istrinya yang telah diceraikan. Berhubung tadi itu antara si laki-laki ini belum ngapa-ngapain seorang wanita yang berusia 50 tahun, maka dihalalkan bagi dia untuk menikah dengan anaknya ini. Paham ya? Kalau sudah misalnya kok berhubungan intim, maka mereka adalah mahram. Kalau mahram, maka semua anak-anaknya, anak-anak dari wanita ini, baik sebelum dia menikah dengan laki-laki ini ataupun nanti setelah menikah dengan laki-laki ini, semuanya adalah mahram. Bagaimana maksudnya? Misalnya laki-laki ini sudah usia yang tadi itu sudah berhubungan intim dengan istrinya yang usia 50 tahun. Berarti anak ini, anak perempuan yang dibawa oleh si wanita ataupun si istrinya ini yang usia 50 tahun, itu adalah anak tirinya. Sebelum menikah sudah punya anak. Kemudian terjadi suatu perceraian. Ternyata si wanita ini yang usia 50 tahun setelah bercerai dengan suami yang kedua, dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan punya anak perempuan yang lainnya. Maka anak perempuan dari suami yang ketiga ini, itu pun dia adalah mahram dari laki-laki ataupun dari suami yang kedua. Jelas ya? Tergambarkan insya Allah. Nah, jadi tadi ini anak tiri itu adalah hubungannya mahram dengan ayah tirinya dengan syarat ayah tirinya telah berhubungan intim dengan ibunya. Kalau nanti mereka adalah mahram, maka diperbolehkan mereka berjabatan tangan. Diperbolehkan bagi mereka untuk berdua-duaan. Diharamkan bagi mereka untuk menikah. Apakah boleh nanti dia ini ayah tirinya menjadi seorang wali nikah? Ini lain bahasannya. Jelas enggak boleh. Yang boleh siapa? Yang nanti ada keluarga ataupun ayah. Kalau seandainya ayahnya, ayah biologis masih ada, maka dia yang berhak untuk menjadi wali nikahnya. Tapi terjadi suatu masalah keluarga Ustadz. Masalah enggak masalah, yang wajib punya hak untuk menikahkan adalah ayah tirinya ini. Ayah biologisnya. Jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan insyaallah. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, ini berkaitan tentang masalah tiri-tirian. Ini misalnya begini Ustadz. Saya ini seorang duda, anak satu, punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki saya ini suatu saat nanti menikah dengan siapa? Menikah dengan saudara tirinya. Loh, kok bisa? Misalkan begini, anak janda. Mis antum aja. Antum misalnya duda, usia 35 tahun. Punya anak laki-laki. Kemudian antum nikah lagi
dengan seorang janda punya anak perempuan. Karena mereka ini setiap hari sejak kecil setelah orang tuanya menikah, mereka kumpul bareng dan mereka tahu bahwa itu adalah saudara tiri. Kemudian timbul cinta-cinta. Akhirnya bagaimana? Wah, ini nggak bisa dipisahkan. Pertanyaannya, apakah boleh ini saudara tiri menikah dengan saudari tirinya? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi tadi itu anak suami yang punya anak laki-laki dengan istri janda menikahi dengan seorang janda yang punya anak perempuan. Antara kedua anak tiri ini yang berlainan ayah loh ya, bukan satu ayah, tapi berlainan ayah. Mereka ini adalah bukan mahram. Ini perlu waspadai. Orang-orang ataupun sebagian di antara kita yang menikah dengan seorang janda, kemudian punya anak-anak jandanya, mereka ini adalah bukan mahram dengan anak-anak kandung kita. Kalau bukan mahram, maka perlu untuk diingatkan yang perempuan. Perhatikan masalah nutup aurat. Masalah nutup aurat karena mereka antara saudara tiri ini, dalam kasus yang tadi kita gambarkan, mereka ini adalah antara satu orang ajnabi dengan seorang ajnabiyah. Orang-orang yang tidak ada ikatan kemahraman. Kalau mereka tidak ada ikatan kemahraman, maka mereka nggak boleh berdua-duaan. Mereka nggak boleh untuk jabatan tangan. Kalau jabatan tangan setelah mereka tumbuh dewasa balik, maka mereka berdosa. Nggak boleh juga berbonceng-boncengan. Kok berat begitu? Itulah syariat agama Islam. Kita sampaikan sebagaimana hukum-hukumnya. Dalam prakteknya kok masih mikir ini itu. Berarti urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum perlu disampaikan. Kalau boleh nggak boleh, kalau boleh dibilang boleh, kalau nggak boleh dibilang nggak boleh. Kalau dilaksanakan Muhammad dilaksanakan, kalau enggak ya kita sampaikan tidak dilaksanakan oleh beliau. Hukum ini harus disampaikan. Bola ini yang dipegang oleh para ulama, yang dipegang oleh para asatidz, diberikan kepada para jamaah. Silahkan nanti diapakan bola yang berupa pengetahuan agama Islam ini. Kalau mereka kok nanti bertentangan dengan hukum yang disampaikan dalam kajian-kajian misalnya, maka itu urusan mereka sama Allah SWT. Tapi jangan sampai lupa, hukum ini jangan ditutup-tutupi. Sampaikan apa adanya. Baru kemudian silahkan bersikap, bertindak. Masing-masing dari kita diminta tanggung jawab oleh Allah SWT. Di saat sudah tahu hukum, mestinya dipraktekkan. Kita kembali bahasannya ya ikhwah sekalian. Tadi ini antara anak tiri dengan anak tiri istri ini adalah ikatan bukan mahram. Kalau mereka bukan mahram, berarti diperbolehkan untuk dinikahkan di masa depannya. Berhubung mereka sudah dekat dari kecil, sudah tahu seluk-beluknya, ataupun tahu watak-wataknya, udah daripada nanti ribet-ribet susah udah nikahkan aja mereka. Kalau satu ayah bagaimana? Ataupun satu ibu bagaimana? Jelas gak boleh. Karena termasuk saudara kandung walaupun toh nanti lain ayah. Misalkan si A ini dia menikah, dia sudah punya anak laki-laki misalnya. Kemudian menikah dengan seorang perempuan. Dari perempuan ini terlahir anak perempuan yang lain. Dari seorang perempuan lahir seorang anak perempuan yang lainnya. Anak perempuan yang terlahir ini nggak boleh dinikahkan dengan anak laki-laki yang ini. Karena kenapa? Karena walaupun mereka itu lain ibu, tapi mereka adalah satu ayah. Berarti kasusnya beda dengan tadi yang telah kita sampaikan ya ikhwah sekalian. Kita lanjutkan insyaallah. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-292. Insyaallah.
cukup insyaallah. Sudah azan.